mari kita lanjutkan untuk materi kita. Pertama kita akan siapkan database terlebih dahulu. Silahkan di setting folder data kita. Kita akan bikin baru. Kita mulai dari membuat proyek. Saya beri nama akademik. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database namanya akademik juga. Akademik. Nah, di sini kita akan coba buat tabel. Yang pertama mahasiswa dengan struktur ini. Ya. Nama, alamat, tanggal lahir, kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita dapat satu tabel. Kemudian kita bisa bikin tabel berikutnya, mata kuliah, kode, simpan, nama MTK, SKS, numerik, C2 aja, kemudian jenis karakter 1. Oke. Kita simpan ya. Kemudian kita bikin satu lagi, KRS NIM 4, kode 4, kemudian tahun, numerik 4, kemudian semester, karakter 1. Oke, kita simpan ya. Kita punya 3 tabel di sini, 3 tabel. Nah, dengan tabel seperti ini sebetulnya kita belum selesai membuat database-nya. Kalau ini kemudian kita isi data. Nah, perhatikan di sini bisa ya. Misalkan saya isikan di sini. Isikan oke. Nah, di sini kita bebas mengisikan bebas mengisikan mata kuliah, demikian juga mata kuliah kita bebas mengisikan. Nah, perhatikan ya, terus seterusnya. Nah, pada saat saya harus mengisi KRS, di sini seharusnya yang harus kita isikan di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah terdaftar dan mata kuliah yang sudah terdaftar pula. Nah, jadi misalkan ini NIM 11, kodenya yang ini. Nah, perhatikan di sini itu masuk. Demikian juga kalau kita masukkan yang lain. Tapi Anda perhatikan di sini
Kalau saya masukkan NIM 333A, katakan 000. Ya, nah, berarti kan di sini tetap masuk. Nah, ini artinya apa? Artinya database yang kita buat ini tidak menjamin apa namanya, kevalidan data kita. Jadi seharusnya kalau ada seorang mahasiswa yang belum terdaftar, ini tidak bisa kita masukkan di sini. Demikian juga kalau belum tertampil belum tersimpan di mata kuliah, itu belum bisa diambil sama mahasiswa. Nah, ini berarti kita belum bisa membuat database kita ini menyimpan sebuah mekanisme yang kita tentukan. Nah, kita akan coba lengkapi dengan itu. Bagaimana agar database kita ini menyimpan sebuah mekanisme. Nah, oke, saya betulkan dulu ini data yang ada di sini. Berarti minimal di sini. Nah, ini dulu. Oke. Kalau ini kita paksakan, mengisi sebuah database yang seperti ini, maka nanti di tengah jalan kita akan dapatkan sebuah permasalahan, di mana di sini database kita tidak akan tervalidasi dengan baik. Nah, untuk itu kita akan menggunakan sebuah indeks, untuk indeks, di mana kita tahu bahwa indeks itu fungsinya yang pertama untuk menguatkan data atau sebagai kunci pengurutan, yang kedua sebagai kunci pencarian sebetulnya. Nah, kemudian yang ketiga nanti dapat kita gunakan untuk membuat key. Oke. Satu persatu di sini kita akan coba bikin indeksnya terlebih dahulu. Untuk membuat indeks, saudara modifikasi dulu. Dan di sini ada indeks, mana kolom yang akan kita urutkan, itu nanti kita beri indeks. Nah, perhatikan, misalkan saya pengen urut berdasar nama atau mungkin berdasar alamatnya juga, tanggal lahir juga, maka ini kita indeks. Oke, ya. Anda perhatikan di sini saya punya tabel mahasiswa, sudah punya indeks. Mata kuliah juga seperti itu. Kita bisa mengindeks mana yang kita inginkan digunakan kunci pengurutan nanti. Oke, Anda perhatikan di sini, ya. Modifikasi. Kita akan indeks NIM, kita indeks kode, ya. Oke, nah, perhatikan ini, ya. Jadi Anda perhatikan di sini data kita, tabel-tabel kita ini sudah kita indeks, maka nanti akan dapat kita gunakan indeks tersebut sebagai kunci pengurutan. Kita pun bisa menggunakan kunci pengurutan, itu tidak hanya satu kolom, lebih dari satu kolom bisa. Misalkan di sini kita akan coba membuat kunci pengurutan, ya, lebih dari satu kolom. Kita pilih indeksis ini. Nah, kita kasih nama, misalkan kita ambil. Nah, pada expression di sini kita akan gunakan name, kemudian tahun, kemudian semester. Nah, kalau kita tulis ini berarti nanti kolom name itu akan diurutkan terlebih dahulu. Nah, jika name-nya sama, maka tahunnya nanti akan diurutkan. Kalau tahunnya juga sama, nanti akan diurutkan semesternya. Ya. Tapi kalau ekspresi seperti ini Anda perhatikan, kalau saya oke, maka nanti akan masih ada kesalahan. Ini operatornya tidak match, ya, di sini. Karena apa? Anda perhatikan di sini tahun tadi jenisnya adalah numerik. Maka karena yang lain di sini string, maka saya harus nyetringkan str.
Saya menggunakan fungsi str di sini. Oke, saya oke. Ya. Ya, jadi saya sekarang punya sebuah indeks di mana di sini indeks saya ini menggunakan 3 kolom. 3 kolom. Jadi nanti kalau kita aktifkan dengan menggunakan perintah set order, ya, maka nanti kita akan dapatkan tabel KRS nanti akan urut berdasar kode, berdasar NIM, atau berdasar pengambilan nanti. Oke, itu aja dulu biar nggak terlalu besar. Ini saya potong terlebih dahulu videonya.